Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in alla umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan di lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelemahan, Bapak Dr. Andes Haji Sarbawa, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Pelemahan, dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelemahan yang sangat saya cintai. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1442 Hijriah kali ini. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada panitia kegiatan pesantren Ramadan di SMA Negeri 1 Pelemahan, khususnya Bapak Ahmad Saifuddin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut andil menyampaikan materi di pesantren Ramadan kali ini. Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang diambil dari tema adik-adik siswa SMA Pelemahan di pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang rukun iman yang keenam. Apa itu? Tentang takdir, betul sekali. Khususnya di materi hari ini saya ingin membahas tentang sabar dalam menghadapi takdir ilahi. Bagaimana kita bisa sabar ketika menjalani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar dari para sahabat, para nabi, bagaimana sih sikap mereka ketika menghadapi takdir dari Allah, sehingga bisa kita terapkan, kita amalkan. Khususnya di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk bisa sabar menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Harapannya selepas Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang senantiasa sabar dalam menghadapi ujian takdir dari Allah SWT. Sabar bukan berarti pasrah. Orang yang sabar bukan berarti orang yang putus asa ketika menghadapi ujian dari Allah. Orang yang sabar justru adalah orang yang dia senantiasa istiqomah, senantiasa tetap kekeh untuk mencapai suatu tujuannya walaupun ada kerikil, walaupun ada ujian-ujian yang dia hadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh misalkan, seorang wanita muslim, dia ingin sekali menutup auratnya, dia ingin sekali mengenakan jilbab, tapi ada ujian, gak boleh sama orang tua, atau gak ada dana untuk beli jilbab, atau diolok-olok sama temennya. Dia sabar, ya Allah, pasti ada jalan, pasti ada, Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan petunjuk supaya saya bisa tetap mengenakan jilbab ini, tetap menjalankan perintah Allah untuk menutup aurat. Nah, orang yang sabar adalah orang yang istiqomah, orang yang senantiasa dia mau untuk mencari solusi, mau berikhtiar untuk bisa memecahkan masalah-masalah itu, untuk bisa melewati kerikil-kerikil, untuk bisa menembus tembok, mencapai tujuan yang dia inginkan. Itulah orang yang sabar. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua, atau mungkin penonton yang ada di rumah. Saya yakin ya, kalian semua pasti memiliki masalah, pasti pernah mengalami suatu ujian-ujian dari Allah yang sangat berat. Coba mungkin bisa mengingat-ingat ya, kira-kira apa ya ujian terberat selama ini? Mungkin kalau yang pelajar selama 18 tahun atau 17 tahun ini, kira-kira apa ya masalah terberat yang pernah dialami? Nah, mungkin Bapak Ibu Guru atau pemirsa yang ada di rumah pernah mengalami suatu masalah-masalah yang mungkin pelik gitu ya, mungkin yang sangat berat,
ujian yang ya Allah, kok berat sekali sih ujian yang diberikan kepada saya. Mungkin sampai begitu gitu ya. Nah, coba diingat-ingat ya. Nah, ketika kita mengalami suatu masalah itu, ketika kita mengalami suatu ujian itu, kira-kira bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita menghadapinya? Coba kita mengingat-ingat ya, waktu pernah ada masalah yang paling berat itu, kira-kira apa yang saya lakukan dulu? Ada beberapa jenis orang ketika menghadapi suatu masalah, ketika menghadapi suatu ujian, sikapnya berbeda-beda. Ada yang dia bersyukur karena mendapatkan masalah, sehingga dia bisa belajar bagaimana menghadapi masalah ini, sehingga dia bisa meningkatkan kualitas dirinya supaya bisa tetap mencapai tujuan walaupun ada kerikil yang harus dihadapi. Bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan masalah seperti ini sehingga saya bisa belajar, sehingga saya bisa berinovasi, berkreasi supaya bisa mencapai tujuan, tetap mencapai tujuan walaupun harus menyingkirkan kerikil-kerikil itu. Ada sikap orang yang pertama. Coba, kalian termasuk yang mana ya? Coba ya nanti ya. Kemudian yang kedua, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi masalah yang diberikan oleh Allah, ada yang kedua adalah orang ketika menghadapi masalah dia meratapi. Dia, aduh ya Allah, kenapa sih kok ngasih ujian kayak gini, ya Allah, saya nggak bisa ya Allah, aduh gimana ini ya Allah. Dia meratapi, sedih, stres, bahkan depresi gitu ya, galau nggak karuan, berhari-hari memikirkan masalah itu, berhari-hari stres gitu, meratapi ya, meratapi sampai akhirnya aduh kalau nggak bisa gimana ini, udah ditinggal gitu. Ya udahlah, terserah ya Allah, udah saya tinggal aja. Nah, akhirnya masalah terselesaikan nggak? Pasti tidak. Itu sikap orang yang kedua. Kemudian sikap orang yang ketiga. Nah ini ya, ada orang ketika menghadapi masalah, dia tidak bersyukur atau meratapi, tapi dia justru malah marah gitu ya. Ya Allah, kenapa sih saya kok dikasih masalah seperti ini? Allah nggak adil. Itu dia kok kayaknya nggak pernah dapat masalah, kayaknya dia bahagia-bahagia aja, nggak pernah diuji sama Allah. Kenapa sih kok saya dikasih ujian yang seperti ini? Apa salah saya ya Allah? Murka, marah pada Allah. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ya kita seperti itu ya. Nah, ada 3 sikap orang ya ketika menghadapi ujian dari Allah. Ada yang dia bersyukur, sehingga dengan ujian ini dia bisa belajar bagaimana ya mencari masalah. Ketika orang mencari masalah, dia pasti thinking ya, dia pasti berpikir bagaimana ya solusinya. Ketika dia bersyukur, akhirnya dia bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah itu. Akhirnya dia dapat peningkatan kualitas diri. Luar biasa. Yang kedua, ketika menghadapi ujian, masalah dari Allah, dia tidak bersyukur tapi dia malah meratapi, stres, galau, baper gitu ya. Ketika ada masalah-masalah, stres gitu. Hanya stres, meratapi, sedih, nangis berhari-hari. Kira-kira masalahnya selesai enggak? Pasti tidak selesai ya. Ini orang yang kedua. Dan yang ketiga, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya kita murka sama Allah, kita marah sama Allah. Kenapa Allah gak adil Allah? Tapi ada ini orang yang seperti ini, saya pernah menjumpainya gitu ya. Nah, kalau dari adik-adik semuanya atau teman-teman pemirsa yang ada di rumah, biasanya atau pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika menghadapi ujian dari Allah, ketika menghadapi masalah cobaan dari Allah, sikap kita lebih sering yang mana? Sikap yang pertama, sikap yang kedua, atau yang ketiga? Pernah nggak kita sampai sikap yang ketiga? Atau yang kedua atau yang pertama? Lebih dominan yang mana? Nah, kita bisa membedakan nanti. Ketika kita memilih sikap yang ketiga, kira-kira apa dampaknya? Apa manfaatnya? Gitu. Ketika kita memilih sikap yang kedua, apa efeknya? Apa hasilnya? Ada nggak hasilnya? Ketika kita memilih sikap yang pertama, seperti apa manfaatnya? Ada manfaatnya bagi kita, bagi orang lain? Masalahnya selesai apa tidak ya? Nah, coba kita renungkan. Dari 3 ini lebih sering yang mana? Kita coba bermuhasabah ya, berintrospeksi diri. Nah, tapi yakinlah
setiap masalah, setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, itu sesungguhnya ada yang baik, ada yang buruk. Ada kita diuji dengan kebaikan, ada diuji dengan kesengsaraan, keburukan. Diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan apa? Kesedihan. Kadang-kala kita ngerasa ketika kita menghadapi ujian itu kayak sedih aja gitu. Kayak hal-hal yang buruk aja, itu ujian dari Allah. Tidak. Sebenarnya Allah menguji dengan dua hal, dengan kebaikan dan keburukan. Coba kita buka Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 35. Coba ya, mungkin bisa mengambil Al-Qurannya masing-masing di rumah ya. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan kepada kita, kepada setiap yang bernyawa sebelum kita mati, ya, sebelum ajal menjemput kita, kita senantiasa diberikan ujian. Dan itu tidak hanya berupa kesedihan atau keburukan, tidak. Ujian bisa berupa kebaikan. Kita memiliki harta berlimpah, ya. Kita kaya, itu juga ujian. Jangan dikira orang yang miskin saja yang diuji sama Allah. Jangan dikira orang yang ketika kita nilainya jelek gitu ya, itu ujian dari Allah. Apakah nilainya baik juga tidak termasuk ujian? Itu termasuk ujian. Apakah orang yang kaya mereka itu tidak termasuk ujian? Tidak, itu juga termasuk ujian. Ketika kita punya banyak uang, ketika kita diberikan rezeki yang berlimpah begitu ya, untuk apa harta kita? Kita diuji oleh Allah. Kira-kira, hey dia gitu ya, saya, kamu tak kasih harta sekian banyak, Allah muji, untuk apa harta yang kamu miliki? Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan itu. Uang segini banyak, barang segini banyak, harta berlimpah, apa yang kamu lakukan dengan harta ini? Itu diuji sama Allah. Ada orang yang ketika hartanya berlimpah, dia menjadi kikir, dia menjadi sombong, dia tidak mau bersodakoh, dia nggak mau mengeluarkan hartanya untuk orang miskin, dia nggak mau memberikan sebagian rizkinya untuk orang fakir miskin, untuk anak-anak yatim duafa. Dia nggak mau, dia enggan, nggak mau, ini loh hartaku, ngapain saya berikan kepada orang lain. Nah, dia menjadi kikir, dia menjadi sombong, bahkan sampai dia ingin melipat gandakan hartanya dia dengan cara-cara yang tidak halal, dengan korupsi, merasa kurang terus. Nah, ini ya, diuji oleh Allah dengan kebanyakan, dengan banyaknya harta. Allah menguji dengan kebaikan. Nah, ada sikap orang yang dia dengan banyaknya harta, maka lebih banyak juga sodakohnya. Subhanallah. Ketika banyaknya rizki yang dia dapatkan, dia merasa ini bukan harta saya saja. Di dalam harta umat Islam, di dalam harta manusia, ini terdapat harta untuk orang-orang miskin. Maka ketika saya mendapatkan banyak harta, saya harus memberikan kepada mereka, karena itu haknya mereka. Ada yang begitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang miskin juga diuji oleh Allah. Orang yang dia mendapatkan harta yang sedikit juga diuji oleh Allah. Ketika rizkinya sedikit, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan pasrah, sedih, stres, atau mungkin malah justru melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang haram, mencuri, merampok gitu ya, menzara orang di jalanan gitu ya. Nah, ada yang ketika dia nggak punya uang, diuji sama Allah, apa yang dia lakukan? Apakah dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal ataukah yang haram? Nah, ini ujian dari Allah.
karena saya nggak ada, rizkinya sedikit, ini ujian dari Allah, maka saya harus mencari pekerjaan, saya harus belajar lebih giat supaya nanti bisa meningkatkan ekonomi keluarga, supaya nanti bisa mengangkat kesejahteraan keluarga, bahkan tidak hanya keluarga, bisa membantu orang banyak ketika saya kaya nantinya. Akhirnya semangat untuk belajar, semangat untuk bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas diri saya, sehingga saya bisa memiliki pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa menghasilkan harta, sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga, bahkan nanti kalau lebih bisa membantu lingkungan sekitar saya. Subhanallah, ini yang diharapkan oleh Allah. Bukan malah justru ketika kita diuji dengan kemiskinan, malah merampok, malah mencuri. Apalagi Ramadan gini ya, kemarin di Pare ada kejadian perampokan 500 juta. Astagfirullahaladzim. Di bulan Ramadan suci seperti ini malah justru melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai ya kita demikian. Nah ini, sehingga jangan dikira ujian dari Allah hanya berupa keburukan. Tidak, Allah menguji dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Nah itu ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 21. Nah, coba kita melihat ya di surat Al-Anbiya juga, kelanjutannya di ayat 83, kita ambil kisah dari Nabi Ayub. Semuanya pasti tahu ya, adik-adik semua yang ada di rumah atau mungkin pemirsa yang ada di rumah pasti tahu bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan banyak hal ya. Sebelumnya Nabi Ayub itu termasuk orang yang sangat kaya gitu ya. Bahkan termasuk orang yang berpengaruh. Mungkin kalau sekarang seperti apa ya, raja gitu ya, memiliki kekuasaan. Memiliki umat yang banyak, rakyat yang banyak, anaknya juga banyak gitu ya. Nah, namun dalam sekejap ya, Allah menguji Nabi Ayub dengan banyak hal. Yang pertama, Allah menguji dengan penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini berbeda ya. Kalau kita sakit pusing misalkan ya, nggak kelihatan. Aku pusing, nggak kelihatan mana itu pusingnya gitu ya. Nggak terlihat, nggak secara physically itu nggak kelihatan ya. Tapi kalau kulit terlihat ya. Orang yang berpenyakit kulit dia mengelupas apa merah, mungkin sampai keluar nanah begitu ya, keluar belatung-belatungnya itu terlihat ya. Sekujur tubuhnya Nabi Ayub saat itu ketika terkena penyakit itu kelihatan. Sampai akhirnya apa? Rakyatnya menjauhi, umatnya lari gitu ya, menjauh dari Nabi Ayub, keluarganya. Bahkan ujian yang kedua tidak hanya dia ditinggal sama umatnya, tidak, dia ditinggal oleh anak-anaknya ya. Nah ini bisa dibayangkan, tidak hanya ditinggal umatnya, dia ditinggal anak-anaknya yang selama ini dia sangat dia sayangi gitu ya. Tidak hanya dua hal ini, kemudian Allah menguji juga dengan kehilangan harta. Nabi Ayub yang memiliki harta yang berlimpah bisa memberikan sedekah kepada rakyatnya, kepada umatnya, itu nggak bisa. Harta berlimpah itu habis, bukan uang gitu ya saat itu ya, tapi kebun ya, perkebunan, ladangnya itu habis terbakar. Dalam sekejap Allah menguji dengan kehilangan umatnya ketika beliau terkena penyakit kulit, kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya. Gimana kalian ketika menghadapi ujian yang seperti ini? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan tetap beristiqomah untuk menyembah Allah, untuk mencari solusi bagaimana memecahkan masalah menghadapi ujian-ujian ini? Atau justru melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Banyak sekali kasus-kasus ya di koran, di televisi, ketika dihadapkan oleh masalah-masalah seperti ini. Orang bunuh diri karena sakit, orang bunuh diri karena miskin, bahkan membunuh anak keluarganya karena gak bisa makan. Astagfirullahaladzim, jangan sampai kita seperti ini ya. Nah, kita belajar dari Nabi Ayub. Coba dibuka tadi ya, surat Al-Anbiya ayat 83, yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit,
padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dan dari semua yang penyayang. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub tidak murka, tidak marah sama Allah. Nabi Ayub tidak ngerasa, ya Allah kok aku nggak adil seperti ini. Tidak. Nabi Ayub tidak melakukan itu. Atau Nabi Ayub depresi sampai bunuh diri. Tidak. Nabi Ayub sabar. Justru Nabi Ayub malah menyanjung Allah. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Saya ditimpakan penyakit seperti ini. Sembuhkanlah ya Allah. Dia berdoa. Dia tidak merasa dizolimi, tidak gitu. Walaupun ditinggal oleh umatnya, tidak. Nabi Ayub sabar. Bahkan beliau bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyayangiku selama ini. Oke, selanjutnya kita bisa buka di Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Di sana kita bisa tahu seperti apa saja sih jenis ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan nafsim minal amwali wal anfusi was thamarah wabasyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan kami sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah memberikan ujian berupa sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Ketakutan, coba. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa sih ketakutan-ketakutan yang pernah kalian alami? Takut diolok-olok teman ketika kita mengikuti kegiatan keagamaan barangkali. Takut nilainya jeblok. Takut ketika gak dapat juara kelas. Takut dimarahi guru. Takut dimarahi orang tua. Ya. Allah menguji dengan sedikit ketakutan-ketakutan. Anak-anak remaja kadangkala dengan tingkat labilitas yang cukup tinggi biasanya ya. Nah, kadangkala kita diuji dengan Allah dengan sedikit ketakutan-ketakutan tadi, sehingga Allah nyoba ngeliat ketika dikasih ketakutan seperti ini, apa yang dia lakukan. Contoh misalkan, aku takut kenapa? Takut nanti kalau disuruh maju sama guru, ya, aku nggak bisa. Atau takut nanti dimarahi sama guru gara-gara nggak ngerjakan PR nih. Akhirnya ada yang sikap orang yang pertama, iya sih aku takut. Kenapa sih aku takut? Oh, karena aku tuh nggak paham sama pelajaran ini. Maka gimana ya caranya supaya bisa paham? Coba tanya guru, coba tanya temen. Gimana sih aku nggak pahamnya di mana? Tanya ke mereka gimana sih caranya. Nah, ini sikap yang pertama tadi ya. Ada yang sikap yang kedua, akhirnya dia menghalalkan segala cara ya. Ketika takut begitu, dikasih ujian ketakutan seperti itu, akhirnya yang dia lakukan adalah nyontek teman aja biar nanti nggak dimarahin guru gara-gara nggak ngerjakan PR. Atau nyuri jawaban temen, padahal nggak boleh sama temennya untuk lihat, nyuri aja, dilihat gimana sih contek. Nah ini ya, kadang-kala Allah menguji dengan sedikit ketakutan, apakah dia akan memilih jalan yang baik ataukah memilih jalan yang buruk. Nah ini ujian. Allah juga menguji dengan kelaparan. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Ketika diuji dengan kekurangan harta, apakah dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal, mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal, meningkatkan kualitas diri dia sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang hebat, bisa mengangkat ekonomi keluarga. Atau malah justru merampok, mencuri, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini ujian dari Allah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang dia ketika ditimpakan musibah, maka yang dia lakukan adalah, ini saya nanti akan kembali pada Allah, maka saya harus melakukan ikhtiar-ikhtiar yang dihalalkan oleh Allah, bukan justru diharamkan oleh Allah. Karena di dunia ini adalah wadah kita bagaimana supaya kita memperbanyak amal ibadah, sehingga di akhirat kelak, ketika dihisab kelak, kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, tapi justru ke dalam surganya Allah. Nah,
Di lanjutannya ya, di ayat 156, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang seperti apa? Kita bisa lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobathum musibah qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, orang-orang ketika ditimpa musibah, dia berkata demikian. Dia tahu bahwa setiap yang berjawab pasti akan mati, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka ketika ditimpakan musibah, yang harus saya pilih adalah jalan-jalan yang membawa kepada penghisapan yang baik gitu ya, jalan-jalan yang membawa kepada surganya Allah, bukan malah justru nerakanya Allah, karena nanti saya akan kembali kepada Allah. Dan ketika dikasih musibah, dikasih kekurangan harta, ini nanti pasti akan diberikan oleh Allah, pasti Allah akan menjanjikan kelebihan harta kepada kita gitu ya, ketika kita mau berikhtiar, ketika kita mau bersabar menghadapi ujian itu, ketika kita masih mau tetap untuk berada di jalan yang baik, kita melakukan ikhtiar yang baik, bukan yang buruk gitu ya, supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Kita belajar dari Nabi Ayub, bagaimana beliau ketika ditimpakan musibah, ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah, yang beliau lakukan, beliau malah justru tidak malah menjauh dari Allah, tidak malah murka kepada Allah, marah kepada Allah, tidak. Beliau justru malah berterima kasih, menyanjung Allah begitu ya, tetap mendekatkan diri pada Allah, berikhtiar mencari jalan yang baik, bukan jalan yang buruk. Nah, kita bisa belajar dari beliau. Maka dari itu, wahai siswa-siswi SMA Pelemahan, bersabarlah ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah, ketika mendapatkan musibah-musibah, ketika menghadapi takdir yang harus kita jalani. Bersabarlah, berikhtiarlah, tetap mendekatkan diri pada Allah, tetap mencari jalan-jalan yang baik, mencari jalan-jalan yang membawa kita kepada surganya Allah. Jangan malah justru memilih jalan-jalan yang malah menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah. Gitu ya. Jangan yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ketika kita ditimpakan musibah, ditimpakan ujian, ditimpakan masalah-masalah, maka bersabarlah. Carilah jalan-jalan yang baik. Insya Allah kemudahan, kemenangan pasti akan kita dapatkan. Alhamdulillah, materi pada hari ini telah usai. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Setelah hari ini kita belajar tentang bersabar menghadapi takdir dari Allah, menghadapi ujian dari Allah, maka kita amalkan ilmu pada hari ini, supaya kita bisa menjalankan ujian-ujian dari Allah dengan sabar. Ujian-ujian takdir yang harus kita jalani dengan sabar, dengan senantiasa berikhtiar, tetap istiqomah di jalan Allah, tetap istiqomah di jalan-jalan menuju surganya Allah, memilih jalan-jalan yang membawa pada nerakanya Allah, yang diharamkan oleh Allah. Harapannya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik, dengan sabar, sehingga selepas Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga kelak dalam kehidupan kita selepas Ramadan, kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang sabar menghadapi ujian dari Allah. Ketika ada tembok besar ya,
ketika ada kerikil-kerikil, batu-batu yang harus kita hadapi, kita senantiasa sabar. Sabarlah untuk menyingkirkan kerikil-kerikil itu, mendobrak tembok-tembok besar itu, sehingga kita bisa tetap mencapai tujuan dari Allah di jalan yang benar. Insya Allah, mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita, di akhirat nanti, kita semua yang ada di sini berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.